Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan. Demikian juga mau melakukan semua yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Ajari kami Tuhan, biarlah firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi jawaban atas segala kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang pelukis sedang menggambar suasana keadaan dari Taman Eden. Taman di mana para binatang yang buas, binatang liar, demikian juga dengan binatang-binatang yang jinak bisa hidup berdampingan. Di dalam lukisan tersebut juga adalah gambaran kehidupan kita manusia. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat, demikian juga ada orang yang senantiasa berlaku baik, demikian juga berlaku curang. Artinya Tuhan juga memberikan sebuah gambaran kehidupan manusia. Ketika manusia itu berusaha akan melakukan sebuah perdamaian, itu juga yang menjadi tujuan utama kita sebagai orang percaya. Kita juga bisa menghadirkan perdamaian. Oleh sebab itu, Nabi Yesaya juga menubuatkan hal-hal yang demikian. Di tengah-tengah persoalan kehidupan, di tengah-tengah penderitaan, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan ada saatnya ketika kita bisa berada di surga. Kita bisa melihat berbagai binatang-binatang yang senantiasa berbuas, ataupun binatang-binatang yang melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak atau memburu binatang-binatang yang lain. Ternyata mereka hidup berdampingan. Mereka bisa saling mengisi, mereka juga bisa saling menikmati berbagai berkat yang telah Tuhan nyatakan. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Tentunya kita juga diminta untuk menghadirkan bagaimana suasana Taman Eden yang sesungguhnya. Kita tidak lagi melihat dari segi tatanan sosial kehidupan kita masing-masing. Kita juga tidak melihat dari segi budaya. Kita juga tidak lagi melihat dari segi agama. Tetapi kita bisa berbaur di dalam cinta kasih yang dari Tuhan. Kita bisa saling menolong. Kita juga bisa saling membantu. Dan kita juga bisa saling memberikan yang terbaik. Terlebih suasana Taman Eden itu juga bisa kita rasakan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, semuanya tidak akan bisa terjadi kalau tidak dari diri kita. Semuanya bisa tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak memakai kita. Oleh sebab itu, ketika kita adalah manusia perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga keutuhan ciptaan, ketika kita juga dipercaya oleh Tuhan untuk bisa saling mengasihi satu sama lain, dan kita juga dipercaya oleh Tuhan untuk bisa saling menolong, tentunya panggilan kita sebagai orang Kristen adalah kita hadirkan sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena di Taman Eden tersebut lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput,
Demikian juga singa akan makan jerami seperti dengan lembu. Demikian juga anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Demikian juga anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Artinya juga kita bisa hidup berdampingan, kita bisa hidup dengan suasana cinta kasih yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, hadirkan cinta kasih yang dari Tuhan itu. Mengapa? Karena melalui cinta kasih yang dari Tuhan itu, kita bisa menerima kekurangan, kelebihan, dan ketidakmengertian kita untuk menjalani hidup ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk gambaran kerukunan, keharmonisan yang telah Tuhan nyatakan melalui nubuatan Nabi Yesaya, di mana kami tidak lagi menjadi manusia-manusia yang hanya mencari-cari keuntungan diri kami sendiri, tetapi kami bisa bergandengan tangan, kami bisa bersatu hati memulihkan apa yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap menyuarakan perdamaian, kerukunan, keadilan di tengah-tengah dunia ini. Dan mampukan kami Tuhan, supaya kami juga tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menyatakan kesempurnaan yang dari Tuhan. Ajari kami Tuhan, terlebih jemaat-Mu yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan permasalahan, yang penuh dengan penderitaan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tetaplah menghadirkan damai sejahtera yang dari Tuhan.